Taala. Atas putusan hari ini yang menurut kami ini memenuhi rasa keadilan. Ini adalah keadilan yang substantif, terlepas dari soal hukum acara yang digunakan, tetapi hakim menggali keadilan substantif dan fakta-fakta yang kemudian berlangsung. Karena itu untuk mensyukuri ini kita berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Roy dulu untuk mengucapkan rasa syukur, dan kemudian nanti teknis-teknis hukumnya akan kami sampaikan, baik Pak Abdul Ghafur, saya maupun lawyer-lawyer lain termasuk Bu Soraya. Silakan Mas Roy menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah, hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja, sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah dengan sececah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengatur terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, Matur Suksma, Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu mengulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silakan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silakan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai, dan tidak luput, terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus-terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan Mas Refli, dan jangan lupa, ya. Apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya, yang menurut Betor Suryadi disitulah harta hasil korupsi Jokowi disimpan. Hanya asumsi Bitor kok Ahmad Hosinuddin sudah kor-kor menantang Polri. Wah, gimana nih guys kalau menurut secara globalnya sekarang ini apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya hanya menggerus kepercayaan agar publik mengatakan bahwa lebih bagus zamannya Pak Jokowi, ekonomi lebih enak zamannya Pak Jokowi. Ketika ini sudah matang semuanya, maka Pak Jokowi turunlah ke Lampung, turun kemana, bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop. Oh iya, ternyata zamannya Jokowi lebih baik. Tujuannya apa? Gibran. Ketika sabotase struktural, ini adalah rencana yang sangat sempurna dan luar biasa. Jadi sabotase struktural belum berhenti. Saya mengamati para mantan direktur PLN lainnya menyatakan, kenapa sekarang kok bergantian nyalanya? Bergantian nyalanya, matanya sama aja dah. Ya. Mereka mengatakan ini salah PLN. Mereka ini mengatakan adalah salah dari penambang karena harga tinggi jual. Mana bisa? Pemilik batu bara, pemilik tambang sudah kontrak dengan PLN. Itu orang PLN ada di situ, dia nggak bisa kena penalti nanti kan. Tapi yang benar adalah ini sabotase struktural karena kepercayaan presiden nanti dipertaruhkan. Mengapa bisa mati kan gitu? Karena untuk
kuota RKAB ya, kuota itu pada tahun 2025 itu 790 juta dengan DMO kalau nggak salah 30% batu bara gitu kan. Tiba-tiba ada inisiatif untuk mengurangi jumlah RKAB jadi 600 juta dan itu di stop pada tanggal 31 Desember dan baru diluncurkan lagi pada tanggal 13 Maret. Berarti kekosongan penambangan di Indonesia itu selama 3 bulan berhenti, tidak ada yang suplai, satu pun tidak ada yang suplai karena tidak ada keluar RKAB. Maka begitu RKAB keluar sekarang ini yang dikeluarkan setengahnya pokoknya 300, itu penambang masih menggunakan kontrak yang lama yang sudah berkurang kurang lebih 24% kan, maka dia juga tidak bisa memenuhi. Satu sudah terlambat 3 bulan, yang kedua yang dikirimkan hanya sesuai dengan kontrak yang lama 30%. Itulah yang menyebabkan gelap. Itulah rencana yang sangat luar biasa untuk mendiskreditkan pemerintahan yang sekarang oleh Menteri SDM. Nah, secara globalnya sekarang ini apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya hanya menggerus kepercayaan agar ya lagi-lagi dugaan polemik ya, atau polemik dugaan ijazah palsu sampai hari ini masih ya masih ramai lah ya. Sebenarnya udah bosan juga, udah muak juga bertele-tele ya, pada siapapun lah mereka itu. Saya kira masyarakat banyak udah muak juga ya, maunya sih langsung buktikan saja lah ijazahnya, maunya sih Pak Jokowi langsung datangkan saja ke pengadilan, bawakan ijazahnya, itu udah selesai masalah ya. Tahu dikasih itu jasanya, ini teliti nih, nah teliti nih biar semua jelas, nah kaji nih, lihat nih, plototin kalau bila perlu, gitu aja di persidangan. Nanti kalau memang kesal atau geram gitu ya, ya nggak apa-apa, bahasanya gitu juga nggak apa-apa, biar terus terang aja ya, daripada ngomongnya santun, sopan dan sebagainya tetapi malah memperkeruh suasana kan begitu ya. Lebih baik datangkan Pak Jokowi ke persidangan, tunjukkan tuh ijazah, selesai masalah, clear ya, biar nanti dibuktikan aja di pengadilan ya kan. Hanya satu sebetulnya yang diminta, yaitu Pak Jokowi tunjukkan ijazah. Pak Jokowi juga ada komitmen kan akan tunjukkan. Nah itu nanti di persidangan harus datang tuh, wajib datang lah ya, jangan nggak datang lah ya. Karena kenapa? Karena juga kemarin tanggal 19 Juni 2026 kemarin itu kan Roy Tipa ditangkap itu ya, dan memang waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nggak ditahan, bukan ditangguhkan, tapi tidak ditahan gitu ya. Nah tetapi kemudian Roy Suryo ini mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga terkait penangkapan dan penggeledahan ya, dari tim penyidik Polda Metro Jaya di rumah kediamannya, dan menang. Mereka memenangkan pra peradilan itu, meskipun memang pada akhirnya nggak ngaruh pada pokok perkara sebenarnya. Cuman itulah ya bukti bahwa tim penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Roy Suryo itu sewenang-wenang, suka-suka hati, kayak sesuka-sukanya gitu. Artinya apa? Artinya nggak boleh begitu, nggak boleh ya kan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita ya, meskipun ada relawan-relawan Pak Jokowi atau kubu Pak Jokowi mengatakan ya itu hal yang biasa, atau mungkin juga kemudian mereka kecewa ketika Roy Suryo nggak ditahan dan seterusnya ya kan. Nah tapi ketika digugat di peradilan, nah begitu menang. Artinya apa? Artinya memang ya penangkapan itu ya melanggar gitu, sewenang-wenang, sesuka-suka gitu ya. Nah itu yang pertama tuh. Nah yang kemudian kedua, mengajukan gugatan pra peradilan ya terkait penggeledahan, bukan penggeledahan ya, itu udah selesai, udah menang di PN Jakarta Selatan. Ini terkait penetapannya sebagai tersangka. Nah kita ketahui ya, tahun 2025 kemarin ini ada beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada ya meskipun ada 3 orang yang sudah restoratif justice hingga SP3 gitu ya. Ya tinggal beberapa orang lagi lah ya. Dan Roy Suryo ajukan gugatan pra peradilan lagi terkait
mempersoalkan atau mempertanyakan penetapannya sebagai tersangka dan seterusnya. Nah, kalau sampai itu menang lagi, ini bisa 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 apa bisa apa namanya bisa nggak lanjut juga kayaknya di persidangan kalau beliau ini ya. Atau mungkin akan dibatalkan atau apa, kita nggak tahu lah, tapi mudah-mudahan jangan lah ya. Saya juga mendukung kalau memang di persidangan itu tahap pembuktian, saya mendukung, karena itu justru yang kita tunggu-tunggu selama ini. Jangan kemudian nanti udah berkepanjangan, udah berlarut-larut, udah muak masyarakat, udah marah masyarakat, geram, penasaran dan sebagainya, tiba-tiba akhirnya nggak pernah ke masyarakat atau kita melihat ijazah asli Pak Jokowi yang nanti akan dihadirkan di persidangan, ya kan? Jadi kita memang berharap ya tunjukkan ijazah itu di persidangan, itu aja. Selama ini kan mendesak Pak Jokowi kan agar menunjukkan ijazahnya langsung, tapi Pak Jokowi nggak mau. Tapi mau kalau di pengadilan, lewat pengadilan gitu. Nah, sehingga nanti kita tunggu Pak Jokowinya ya. Kemudian saya coba baca komentar di video ini. Adilnya Jokowi dan termul-termulnya demi negara, termasuk kasus-kasusnya yang lain. Negara Indonesia, negara hukum, jadi hukum garda terdepan harus ditegakkan adil merata. Tuhan Maha Adil sama umatnya, Tuhan Allah Maha mengetahui segalanya. Amin. Ya memang di mata hukum semua sama saja, baik presiden, mantan presiden, wakil presiden, mantan wakil presiden, siapapun lah manusianya, selagi masih manusia, jabatan apapun sebenarnya sama saja kalau di mata hukumnya sih ya. Harusnya sama ya, menurut keyakinan saya sih begitu harusnya ya. Tetapi pelaksanaannya gitu ya, aparat penegak hukumnya bagaimana melaksanakan hukum itu. Nah, itu yang menjadi problemnya kan gitu ya. Makanya kan banyak mengatakan tuh hukum tumpul ke atas tajam ke bawah kan begitu. Ya padahal harusnya sama aja sih di mata hukum ya. Nah, kemudian kita rakyat Indonesia terutama yang pribumi jangan mudah diprovokasi. Ingat, ini banyak dari partai-partai yang buat isu-isu dan fitnah demi untuk mendapatkan masa untuk menghadapi pemilu 2029. Dan yang paling bahaya sebenarnya yaitu antek-antek luar negeri yang sengaja Indonesia dibuat gaduh dan diadu domba rakyatnya agar rakyat Indonesia mudah dibodohi lagi seperti zaman dulu. Apa Anda mau rakyat Indonesia dibohongi lagi oleh negara luar seperti zaman dulu? Ya kita nggak mau kawan-kawannya, kita nggak bakal mau lah. Cuman tetapi dalam konteks ijazah harusnya Pak Jokowi ya nggak apa-apa juga untuk memperlihatkannya langsung, karena kan asli juga, kebanggaan juga ya, minimalnya untuk menghindari kehebohan lah, kira-kira begitu ya, untuk menyudahi kehebohan, untuk menyudahi ke, isu yang berkepanjangan, polemik-polemik yang berlarut-larut. Ya kalau dari awal Pak Jokowi memperlihatkan itu kan udah selesai sebetulnya, masalahnya udah clear gitu. Ya artinya apa? Artinya ya benar asli dan benar sah gitu. Jadi udah clear, nggak ada cerita. Nah, karena Pak Jokowi nggak mau memperlihatkan, maka semakin ramai dan makin kuat dugaan bahwa jangan-jangan benaran palsu. Nah kan itu yang menjadi problemnya. Padahal sebetulnya kalaupun sebenarnya asli, misal contohnya, tapi kalau Pak Jokowi nggak memperlihatkannya, ya sama saja, masyarakat akan lebih banyak menganggap dan menduga itu palsu. Nah kecuali misalnya seandainya ijazah itu palsu, tapi kalau Pak Jokowi memperlihatkannya langsung, mungkin orang akan percaya itu asli. Karena kenapa? Karena sejatinya kalau kita memiliki ijazah yang asli, kalau kita memiliki ijazah lulusan apapun, kita bangga. Tamat SD sekalipun, kalau kita punya ijazah pasti kita bangga. Kita susah payah loh di dalam dunia pendidikan, di kursi-kursi, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, mendapatkan ijazah itu dengan belajar semaksimal mungkin, susah payah gitu ya. Harusnya kan bangga. Ya tunjukkan saja, clear udah.
Tapi Pak Jokowi mau menunjukkan tetapi lewat pengadilan. Nah, itu yang nanti akan kita tunggu teman-teman. Sabar dulu teman-teman ya, sabar dulu. Kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri ya. Kita tenang saja. Kita doakan semuanya berjalan dengan lancar ya. Saya kira itu saja. Teman-teman mungkin ada pendapat atau pandangan yang lain juga boleh silakan disampaikan. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.